Ya, kita pembahasannya reaksi penggaraman netralan kimia SMA. Jumpa dengan kami King Yomat Yes, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Sebelum masuk ke reaksi penggaraman, kita harus mengerti dulu istilah atau kata-kata yang biasa digunakan di reaksi penggaraman ya. Misalkan ini adalah asam. Asam dalam kimia adalah senyawa yang dapat memberikan ion hidrogen H+ dan proton ketika dilarutkan dalam air. Asam biasanya memiliki rasa asam dan dapat berubah warna indikator tertentu seperti lakmus merah. Berdasarkan definisi yang berbeda, asam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut teori Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ yang saat dilarutkan dalam air. Contohnya HCl itu membentuk atau diuraikan menjadi H+ ditambah Cl- ya. Kedua, menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton H+ kepada zat lain. Contohnya NH3 ditambah H2O membentuk NH+ ditambah OH-. Di sini air bertindak sebagai asam karena memberikan proton ke NH3. Cakep. Kita lanjut. Berikutnya adalah teori Lewis ya. Teori Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron dari basa, contohnya Bf3. Asam Lewis dapat menerima sepasang elektron dari NH3, basa Lewis. Lalu asam dapat digolongkan berdasarkan kekuatannya. Yang pertama, asam kuat, terionisasi sepenuhnya dalam larutan seperti asam klorida HCl dan asam sulfat H2SO4. Berikutnya asam lemah, hanya sebagian terionisasi dalam larutan seperti asam asetat dalam kurung CH3COH dan asam fosfat H3PO4. Asam juga dapat digolongkan berdasarkan jumlah proton yang dapat diberikan. Yang pertama, asam monoprotik, yaitu memberikan satu proton dalam kurung H+ per molekul seperti HCl ya. Kita berpindah. Ya, berikutnya asam diprotik memberikan 2 proton per molekul seperti H2SO4. Berikutnya asam triprotik, yaitu memberikan 3 proton per molekul seperti H3PO4. Penggunaan asam dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam industri, makanan, dan obat-obatan. Itulah pengertian dari asam. Dan dalam reaksi penggaraman juga kita kenal istilah dengan bahasa ya. Jadi kita bahas dulu istilah-istilah atau kata-kata yang biasa digunakan dalam penggaraman. Berikutnya bahasa. Bahasa dalam kimia adalah senyawa yang dapat menerima ion hidrogen H+ atau proton atau menghasilkan ion hidroksida dalam kurung OH- ketika dilarutkan dalam air. Basa biasanya memiliki rasa pahit dan dapat mengubah warna indikator tertentu. Seperti lakmus biru, berdasarkan beberapa definisi, basa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menurut teori Arrhenius, basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air. Contohnya NaOH diuraikan menjadi Na+ ditambah OH-. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Basa adalah zat yang dapat menerima proton H+ dari zat lain. Contohnya NH3 ditambah H2O membentuk NH4+ ditambah OH-. Di sini NH3 bertindak sebagai basa karena menerima proton dari air ya. Yang ketiga adalah teori Lewis, basa adalah zat yang dapat mendonorkan sepasang elektron kepada asam. Contohnya NH3 dalam kurung basa Lewis dapat mendonorkan sepasang elektron kepada Bf3, asam Lewis. Nah, basa dapat digolongkan berdasarkan kekuatannya. Yang pertama ada basa kuat, yaitu terionisasi sepenuhnya dalam larutan, seperti natrium hidroksida NaOH dan kalium hidroksida KOH. Berikutnya basa lemah ya, hanya sebagian terionisasi dalam larutan seperti amonia NH3 dan metilamina CH3NH2. Penggunaan basa dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam, termasuk dalam industri pembersih, pengolahan air, dan pembuatan sabun. Beberapa basa juga dapat digunakan dalam bidang medis seperti magnesium hidroksida MgOH2 yang digunakan sebagai antasida untuk mengatasi keasaman lambung. Cakep. Berikut istilahnya adalah garam ya. Garam juga biasa digunakan dalam reaksi penggaraman. Garam dalam kimia adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksi ini biasanya menghasilkan air dan garam sebagai produk.
Garam terdiri atas kation ion positif dari basa dan anion ion negatif dari asam. Reaksi umum yang membentuk garam disebut reaksi netralisasi yang dapat ditulis secara umum sebagai asam tambah basa membentuk garam ditambah air. Contoh reaksi netralisasi yaitu HCl ditambah NaOH membentuk NaCl ditambah H2O. Dalam contoh ini asam klorida HCl bereaksi dengan natrium hidroksida NaOH untuk membentuk natrium klorida NaCl dan air H2O, gitu ya. Selanjutnya, beberapa contoh garam yang meliputi sebagai berikut. Beberapa contoh garam yang umum meliputi pertama natrium klorida NaCl, yaitu garam dapur yang paling umum digunakan. Kedua adalah kalsium karbonat dalam kurung CaCO3 digunakan dalam pembuatan semen dan kapur listrik. Berikutnya amonium sitrat NH4NO3 digunakan sebagai pupuk dan sodium bikarbonat NaHCO3 digunakan sebagai baking soda. Garam dapat digolongkan berdasarkan berbagai cara, seperti pertama garam netral terbentuk dari asam kuat dan basa kuat seperti NaCl dari HCl dan NaOH. Berikutnya adalah garam asam, yaitu mengandung satu dari lebih proton yang dapat dilepaskan seperti natrium hidrogen karbonat NaHCO3. Ketiga garam basa yang mengandung satu lebih dari ion hidroksida OH- seperti kalium hidroksida CaOH2. Garam juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aplikasi industri termasuk dalam makanan, kesehatan, dan manufaktur. Ya, istilah berikutnya biasa digunakan adalah oksida ya, oksida. Oksida adalah senyawa kimia yang terdiri dari oksigen yang terikat dengan unsur lain. Oksigen dalam oksida biasanya memiliki bilangan oksidasi -2. Oksida dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat kimianya, termasuk oksida asam, oksida basa, oksida amfoter, dan oksida netral. Yang pertama, oksida asam, yaitu terbentuk dari unsur non-logam atau logam dengan bilangan oksidasi tinggi. Bereaksi dengan air membentuk asam dan dengan basa membentuk garam dan air. Contohnya karbon dioksida, CO2, sulfur dioksida, SO2, fosfor pentoksida, P2O5. Nomor 2 adalah oksida basa, yaitu terbentuk dari logam dengan bilangan oksidasi rendah. Bereaksi dengan air membentuk basa, dengan asam membentuk garam dan air. Contohnya adalah ini ya, contohnya oksida basa itu natrium oksida Na2O, kalsium oksida CaO. Nomor 3, oksida amfoter, yaitu dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Menunjukkan sifat asam dan basa, contohnya adalah aluminium oksida Al2O3, zinc oksida ZnO. Kita lanjut. Yang keempat adalah oksida netral, yaitu tidak bereaksi dengan air untuk membentuk asam atau basa. Contohnya karbon monoksida CO dan nitrogen monoksida NO. Itu tadi oksida. Sekarang kita secara khusus oksida asamnya. Oksida asam adalah senyawa oksida yang dapat bereaksi dengan air untuk membentuk asam atau dapat bereaksi dengan basa untuk membentuk garam dan air. Oksida asam biasanya terbentuk dari non-logam atau logam dengan bilangan oksidasi tinggi. Contoh umum dari oksida asam adalah karbon dioksida CO2, sulfur dioksida SO2, dan fosfor pentoksida P2O5. Berikut adalah beberapa contoh dan reaksi yang melibatkan oksida asam. Yang pertama karbon dioksida CO2 ya, reaksi dengan air itu CO2 ditambah H2O membentuk H2CO3. Ini dinamakan asam karbonat. Yang kedua reaksi dengan basa, CO2 ditambah 2NaOH membentuk Na2CO3 ditambah H2O, natrium bikarbonat ya. Ini namanya natrium bikarbonat. Berikutnya adalah sulfur dioksida atau SO2. Ya, reaksi dengan air SO2 ditambah H2O membentuk H2SO3. Ini namanya asam sulfit. Berikutnya reaksi dengan basa, yaitu SO2 ditambah 2NaOH
natrium hidroksida membentuk Na2SO3, itu namanya natrium sulfit, ditambah H2O air. Berikutnya adalah nomor 3, fosfor pentoksida P2O5, reaksi dengan air yaitu P2O5 ditambah 3H2O membentuk 2H3PO4, itu asam fosfat. Reaksi dengan basa P2O5 ditambah 6NaOH membentuk 2Na3PO4 ditambah 3H2O. Ini namanya natrium fosfat. Ya, oksida asam biasanya bersifat korosif dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, seperti SO2 yang berkontribusi pada pembentukan hujan asam. Dalam kimia industri, oksida asam digunakan dalam berbagai proses termasuk pembuatan asam, pemurnian logam, dan sebagai bahan baku dalam berbagai reaksi kimia. Ya, sekarang oksida basa. Ya, oksida basa adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara oksigen dan logam, terutama logam alkali dan alkali tanah. Oksida basa memiliki sifat basa karena mereka dapat bereaksi dengan air untuk membentuk basa alkali atau dengan asam untuk membentuk garam dan air. Ciri-ciri oksida basa: yang pertama, reaksi dengan air. Oksida basa dapat bereaksi dengan air untuk membentuk basa. Contohnya natrium oksida Na2O bereaksi dengan air membentuk natrium hidroksida NaOH. Jadi reaksinya Na2O tambah H2O membentuk 2NaOH. Nomor 2, reaksi dengan asam ya. Oksida basa dapat bereaksi dengan asam untuk membentuk garam, air, dan air. Contohnya kalsium oksida CaO bereaksi dengan asam klorida HCl membentuk kalsium klorida CaCl2 dan air. Ini ya. CaO ditambah 2HCl membentuk CaCl2 ditambah air H2O. Kita lanjut. Contoh oksida basa yaitu natrium oksida Na2O. Reaksi dengan air yaitu Na2O ditambah air H2O membentuk 2NaOH. Berikutnya reaksi dengan asam yaitu Na2O ditambah 2HCl membentuk 2NaCl ditambah H2O. Nomor 2, kalsium oksida CaO. Reaksi dengan air yaitu CaO ditambah H2O membentuk Ca dalam kurung OH2. Ini namanya kalsium hidroksida atau kapur tohor. Reaksi dengan asam yaitu CaO ditambah 2HCl membentuk CaCl2 ditambah H2O. Nomor 3 ya, magnesium oksida atau MgO. Reaksi dengan air kurang larut dalam air dibandingkan Na2O dan CaO. MgO ditambah H2O membentuk MgOH2 magnesium hidroksida. Reaksi dengan asam yaitu MgO ditambah 2HCl membentuk MgCl2 ditambah H2O. Adapun yang penggunaan oksida basa, yang pertama adalah industri konstruksi. CaO kapur tohor digunakan dalam pembuatan semen dan mortar. Pengolahan air, Ca dalam kurung OH2 kapur mati digunakan untuk mengatur pH air dan menghilangkan kotoran. Dalam bidang farmasi dan kesehatan, MgOH2 digunakan sebagai antasida untuk mengurangi keasaman lambung. Nah, oksida basa memainkan peran penting dalam berbagai proses industri dan aplikasi sehari-hari karena sifatnya basa yang reaktif. Terus istilah berikutnya ada dinamakan garam amonium ya. Garam amonium adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara amonia NH3 atau ion amonium NH4+ dengan asam. Garam-garam ini biasanya larut dalam air dan memiliki berbagai aplikasi dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Ya, adapun yang menjadi ciri-ciri garam amonium itu kelarutan. Sebagian besar garam amonium sangat larut dalam air. Dua pembentukan terbentuk dari reaksi antara amonia atau ion amonium dengan asam. Ketiga, penguraian termal, yaitu beberapa garam amonium dapat terurai saat dipanaskan menghasilkan gas amonia. Contoh garam amonium dan reaksinya. Yang pertama, 1 amonium klorida atau NH4Cl. Terbentuk dari reaksi antara amonia dan asam klorida. Reaksinya adalah NH3 ditambah HCl membentuk NH4Cl. Nomor 2, amonium nitrat atau NH4NO3 terbentuk dari reaksi antara amonia dan asam nitrat. NH3 ditambah HNO3 membentuk NH4NO3. Ketiga, amonium sulfat NH42SO4
Terbentuk dari reaksi antara amonia dan asam sulfat, ya 2NH3 ditambah H2SO4 membentuk dalam kurung NH42SO4. Adapun yang menjadi penggunaan garam amonium itu pertama dalam bidang pertanian, amonium nitrat NH4NO3 digunakan sebagai pupuk nitrogen tinggi. Kedua, amonium sulfat NH42SO4 digunakan sebagai pupuk untuk menyediakan nitrogen dan sulfur. Dalam bidang industri, amonium klorida NH4Cl digunakan dalam produksi baterai, tekstil, dan dalam proses penyepuhan logam. Berikutnya, amonium nitrat NH4NO3 selain digunakan sebagai pupuk juga digunakan dalam industri bahan peledak. Dalam bidang farmasi, garam amonium seperti amonium karbonat NH42CO3 digunakan dalam berbagai campuran obat batuk seperti ekspektoran. Dalam laboratorium kimia, garam amonium sering digunakan sebagai reagen dalam berbagai reaksi kimia dan analisis laboratorium. Berikutnya adalah contoh reaksi lain yang melibatkan garam amonium. Penguraian amonium nitrat. Saat dipanaskan, amonium nitrat dapat terurai menjadi dinitrogen oksida, gas tawa, dan air. NH4NO3 diuraikan menjadi N2O ditambah air 2H2O. Penguraian amonium karbonat, ya ini dia amonium karbonat terurai menjadi amonia ditambah karbon dioksida dan air saat dipanaskan. Garam amonium memiliki sifat kimia yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi baik dalam bidang pertanian, industri, dan farmasi. Berikutnya adalah asam non-oksidator, ya istilah umum yang biasa digunakan dalam penggaraman, yaitu asam non-oksidator adalah asam yang tidak memiliki sifat oksidasi yang kuat dan menyebabkan reaksi oksidasi pada zat lain. Asam-asam ini umumnya tidak mengandung oksigen dan dalam rumus molekulnya, atau jika mengandung oksigen, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai agen pengoksidasi yang kuat. Asam non-oksidator tidak bereaksi dengan logam yang terletak di bawah hidrogen dalam deret reaktivitas logam. Contoh asam non-oksidator yang pertama adalah asam klorida HCl, yaitu asam kuat yang tidak memiliki sifat oksidasi, bereaksi dengan logam aktif untuk menghasilkan gas hidrogen tetapi tidak mengoksidasi logam seperti tembaga atau emas. Bereaksi dengan seng, yaitu Zn ditambah 2HCl membentuk ZnCl2 ditambah H2. Asam sulfat encer, yaitu H2SO4 dalam bentuk encer. Ciri-cirinya ini tidak memiliki sifat oksidasi kuat dalam bentuk encer, bereaksi dengan logam aktif untuk menghasilkan gas hidrogen. Reaksi dengan sengnya adalah Zn ditambah H2SO4 membentuk ZnSO4 ditambah H2. Asam fosfat H3PO4, asam yang lebih lemah dibandingkan dengan asam sulfat dan asam klorida. Tidak memiliki sifat oksidasi. Digunakan dalam industri makanan dan minuman sebagai pengatur keasaman. Yang keempat adalah asam asetat CH3COH, asam lemah yang tidak memiliki sifat oksidasi, digunakan dalam makanan sebagai cuka dan dalam berbagai aplikasi industri. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dan masih bisa kayak sedikit ya. Perbedaan dengan asam oksidator. Kalau tadi asam non-oksidator, sekarang asam oksidator itu memiliki kemampuan untuk mengoksidasi zat lain dan umumnya mengandung oksigen dalam rumus molekulnya. Contoh asam oksidator yaitu asam nitrat HNO3 dan asam sulfat H2SO4. Asam-asam ini dapat menyebabkan reaksi oksidasi yang menghasilkan perubahan dalam bilangan oksidasi unsur-unsur lain. Contoh reaksi dengan asam oksidator yaitu asam nitrat HNO3 mengoksidasi logam seperti tembaga, ya. Cu ditambah 4HNO3 membentuk Cu dalam kurung NO3 2 ditambah 2NO2 tambah 2H2O. Penggunaan asam oksidator itu sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan laboratorium karena sifatnya yang lebih lembut dan tidak reaktif terhadap oksidasi. Beberapa penggunaan umumnya termasuk asam klorida HCl digunakan dalam pengolahan logam, produksi bahan kimia, dan sebagai reaksi dalam analisis laboratorium. Asam fosfat H3PO4 digunakan dalam produksi pupuk, deterjen, dan sebagai pengatur keasaman dalam makanan dan minuman. Berikutnya asam asetat CH3
COH digunakan dalam industri makanan, pembuatan polimer, dan sebagai pelarut dalam berbagai reaksi kimia. Dengan memilih sifat asam non-oksidator, kita dapat memilih asam yang tepat untuk aplikasi tertentu tanpa resiko oksidasi yang tidak diinginkan. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung dengan like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya. Selamat belajar.